Oke, selamat datang kembali di channel saya, Kang Yasin. Kali ini saya akan melanjutkan part 1 untuk lanjutan dari video tutorial Blackbox.ai. Kemarin kita telah mengenerate sebuah desain Spotify menjadi HTML dan CSS. Nah, kali ini saya akan membahas tools apa aja yang kita butuhkan, lalu apa aja yang perlu kita install sebelum mengimplementasikan project Spotify kita ke dalam PHP menggunakan framework Laravel. Oke, kita tonton videonya. Oke, di sini di dalam part 1 persiapan membuat project web Spotify dengan PHP berbasis framework Laravel ya gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman butuhin adalah install code editornya dulu. Kalau teman-teman biasa menggunakan Visual Studio Code boleh menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Sublime, ya teman-teman bisa kalau untuk Sublime bisa langsung download aja. Visual Studio juga nanti teman-teman cari dan bisa langsung download. Nah, ini merupakan code editor untuk lembar kerja kita ya teman-teman ya, dalam mengimplementasikan pemrograman coding kita ke dalam project atau file yang akan kita jadikan aplikasi atau web gitu ya dalam sistem ini. Selanjutnya di poin nomor 2 yaitu install server web lokal kita. Jadi di sini yang kita perlukan umumnya ya gitu ya. Umumnya itu adalah SAM. Di dalamnya itu udah include tools untuk database MySQL, dan dia menggunakan toolsnya PHPMyAdmin. Lalu yang kedua adalah Laragon, ini yang saya pakai saat ini. Di dalamnya juga ada tools untuk mengakses MySQL yaitu HeidiSQL, dan untuk root foldernya itu ada di dalam www. Kalau di SAM ini ada root foldernya ada di htdocs. Nah, si SAM dan Laragon ini merupakan web server untuk lokal gitu ya. Jadi ada Apache plus MySQL yang akan kita install ke dalam PC kita gitu. Apache itu adalah server web untuk menjalankan aplikasi web. Jadi setelah kita jalankan, diletakkan di dalam folder masing-masing rootnya. Kalau SAM kita taruh di htdocs, dan kalau Laragon kita masukkan ke dalam root folder www-nya gitu ya. Lalu yang kedua itu ada MySQL. MySQL ini adalah sistem manajemen basis data, di mana di dalamnya adalah kumpulan database, lalu kumpulan table-table gitu ya, dan di dalamnya lagi ada kumpulan kolom dalam sebuah table gitu ya. Nanti kita akan memanipulasi datanya di dalam table tersebut, misalnya nama kita simpan, password, email, dan lain-lainnya gitu. Karena di sini project kita ada Spotify, maka kita akan nyimpen playlist misalnya atau banner picture gitu ya. Nah, nanti kita simpan di dalam database yang akan dimanipulasi menggunakan MySQL dan toolsnya PHPMyAdmin, atau yang menggunakan Laragon menggunakan HeidiSQL, atau bisa implementasikan dengan tools database yang lain gitu ya yang teman-teman biasa gunakan. Lalu yang ketiga, karena kita base-nya adalah Laravel gitu ya, PHP, dia membutuhkan yang namanya Composer. Jadi kita perlu install dependensi Composernya untuk dependency manager dalam pemrograman berbasis PHP gitu ya. Jadi teman-teman bisa install Composer, digunakan untuk instalasi upgrade package, baik instalasi maupun untuk upgrade sebuah package version yang digunakan dalam project si PHP-nya. Lalu untuk proses penginstalannya, jadi teman-teman contoh ya, misalnya di sini untuk Visual Studio, teman-teman bisa download aja di webnya gitu ya, di visualstudio.com. Nah, kalau teman-teman yang mau pakai Sublime juga bisa, text editingnya bisa buka sublimetext.com. Nanti mungkin link-link ini akan saya lampirkan di bawah ya, teman-teman bisa lihat gitu ya cara downloadnya gitu ya, dan teman-teman bisa mencoba untuk menginstalnya. Lalu di sini ada Laragon. Nah, tadi saya bilang Laragon merupakan web server untuk lokal kita. Jadi teman-teman bisa download juga di sini gitu ya. Kalau teman-teman yang mau pakai XAMPP, teman-teman bisa juga download di sini pakai yang 8.2.12 aja PHP-nya versionnya. Nah, kalau di sini teman-teman setelah klik download nanti ada download Laragonnya, bisa yang full atau yang portable. Jadi bisa sesuaikan kebutuhan dari teman-teman ya. Lalu untuk Composer itu ada di composer.org. Nanti teman-teman bisa download, bisa sesuaikan juga. Kalau teman-teman pakai macOS mungkin bisa pakai komen yang ini. Atau teman-teman kalau pakai Windows, dia ada .exe-nya gitu ya, yang teman-teman bisa download di sini, Composer setup exe gitu. Jadi tinggal install seperti aplikasi biasa, nanti teman-teman bisa jalan. Oke, hal-hal ini tools yang perlu kita siapkan. Lalu untuk cara membuat projectnya, si Laravel itu mempunyai komen sendiri gitu ya. Composer ini adalah bantuan Composer yang udah telah kita install di atas untuk melakukan instalasi project Laravel. Karena kalau nggak ada Composernya kita nggak bisa buat nih si project Laravel itu. Lalu
Laravel itu sendiri adalah salah satu framework PHP yang paling populer, khususnya di PHP ya gitu ya, di pemrograman PHP yang paling populer adalah si Laravel. Karena dia menggunakan konsep MVC, model, view, dan controller, di mana model berinteraksi dengan database, controller adalah menjembatani antara UI dan data yang diperoleh dari model melalui database yang kita simpan gitu. Lalu view tentu saja untuk tampilan UI yang akan kita buat dan kita bangun, yang akan dinikmati oleh end user sebagai pengguna akhir dari aplikasi web kita gitu ya. Jadi kita coba mungkin di part 1 ini kita coba create project-nya dulu ya. Teman-teman bisa nanti saya lampirkan caranya, teman-teman bisa ketik atau bisa copy. Nah, sebelumnya kita buka terminalnya dulu. Ya, teman-teman harus masuk ke dalam folder root-nya masing-masing ya. Jadi root servernya misalnya SAM ada di htdocs, tapi kalau si Laragon itu ada di dalam www gitu ya. Kita coba buka terminal. Nah, ini udah di dalamnya. Kita untuk si Laragon ya, jadi udah ada root folder yang kita bisa akses melalui tools-nya gitu ya. Di sini terminal, otomatis dia masuk ke dalam folder root, folder dari project server si Laragonnya gitu. Kita pastekan aja karena kita mau buat melanjutkan project aplikasi Blackbox.ai kita kemarin, yaitu Spotify. Saat ini kita akan melanjutkan project tersebut ke dalam PHP menggunakan framework Laravel. Kita enter dan kita tunggu proses generated si frameworknya ini ke dalam folder local server kita. Jadi kita bisa akses melalui server lokal kita ya. Jadi nanti begitu dia selesai, dia akan mengenerate sebuah folder yang di dalamnya ada structure dari si framework Laravel tersebut gitu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk teman-teman yang mau pakai Visual Studio sambil nunggu ya, bisa langsung download aja, install seperti biasa. Dan untuk si Laravel ya, tadi caranya seperti itu untuk melalui instalasi menggunakan Composer ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dokumentasinya. Kalau teman-teman mau lihat instalasinya itu minimum requirement-nya apa aja, bisa ngelihat di sini. Di sini cara nginstal kalau teman-teman mau pakai Laravel installer itu ada di sini, jadi nggak perlu Composer, Laravel new example, tapi sebenarnya di belakang itu dia menjalankan Composer gitu. Jadi nanti ini kita bahas satu-satu proses pembuatan datanya ya gitu ya. Oke, selanjutnya apakah udah selesai? Oke, ini merupakan struktur folder dari project yang telah kita generate menggunakan Composer, project Spotify foldernya. Lalu di dalamnya ada struktur atau ekosistem dari si Laravelnya gitu ya. Ada app, di sini tadi saya bilang ada MVC ya, the controller itu tempatnya ada di sini. Lalu ada models yang akan menghubungkan aplikasi kita ke dalam database dan nama kolomnya apa aja. Lalu untuk view-nya itu ada di resource views. Nah, nanti di sini adalah kumpulan file untuk atau folder ya untuk tampilan end user kita gitu yang akan ditampilkan di browser gitu. Oke, selanjutnya di sini ada env.env. .env ini adalah konfigurasi untuk SMTP email. SMTP email itu adalah outgoing kita untuk mengirim email melalui aplikasi. Jadi teman-teman kalau biasanya register terus tiba-tiba dikirimin email untuk konfirmasi emailnya atau forgot password untuk konfirmasi passwordnya, itu ada konfigurasi emailnya gitu sebagai outgoingnya. Biasanya info@kangyasin.com gitu from-nya. Dan biasanya no reply. Lalu di sini ada konfigurasi database-nya. DPI connection ini adalah tipe connection yang kita gunakan, karena tadi kita menggunakan SAM dan Laragon itu menggunakan MySQL. Oke, di sini udah berhasil ya kita install project Laravel kita, dan otomatis nanti akan ada di dalam folder www kita ya. Jadi di sini teman-teman kalau pakai SAM itu ada di ada di SAM htdocs, tapi kalau Laragon itu ada di Laragon www, dan ini adalah si Spotify project kita. Oke, kita udah berhasil menginstal sebuah project Laravel gitu ya dengan bahasa pemrograman PHP ke dalam web server lokal kita.
Oke, setelah kita berhasil menjalankan atau menginstal Composer Create Project Spotify, kita masuk ke dalam foldernya ya. Jadi teman-teman kalau tadi ada di sini posisinya, setelah berhasil menginstal kita masuk dulu ke dalam folder si Spotify-nya gitu. Setelah itu untuk running project yang kita buat di dalam web server lokal kita, karena Laravel ini ada komen untuk merunning aplikasi webnya, kita bisa menjalankan PHP artisan serve. Nanti dia akan mendefine sebuah port ya 8000 dan localhost ini 127.0.0.1 ini adalah domain localhost kita gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita jalankan di browser 127.8000. Nah, karena dia belum ada database-nya, nanti kita perlu setup database-nya dulu ya. Langsung aja mungkin kita coba setup database-nya SQL. Ini kita aktifkan dulu. Lalu kita bisa akses database-nya boleh lewat kita start dulu ya. Oke, di sini ada database. Itu teman-teman kalau pakai Laragon bisa lewat sini, lewat tools-nya gitu ya. Bisa masuk ke dalam database-nya, nanti open. Atau kalau belum ada tinggal new aja gitu. Nah, di sini kita bisa buat database baru. Caranya klik kanan, create new database, kita buat aja Spotify gitu ya. Lalu kita oke. Spotify udah terbuat database-nya. Kita ganti nama database-nya di sini Spotify. Lalu kita save, kita coba refresh. Oke, ini belum ada default table-nya ya untuk session-nya. Jadi kita bisa jalankan perintah di command line-nya di sini. Kita Ctrl C dulu, PHP artisan migrate. Oke, di sini udah kebuat ya cats dan segala macamnya, table default-nya. Kita serve lagi, lalu kita refresh. Oke, ini aplikasinya udah berhasil jalan ya di lokal kita. Cuma nanti kita kan mau ganti tampilan si project defaultnya ini menjadi project Spotify gitu. Nah, kurang lebih seperti itu panduannya. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung atau ada yang ingin tanyakan bisa melalui Instagram atau lewat kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu dia tools yang perlu kita siapkan untuk part 2. Jadi kita siapkan tadi editornya, lalu web server lokalnya. Setelah itu ada Composer yang perlu kita install. Lalu kita telah menginstal project Laravel dengan nama foldernya itu adalah Spotify dalam root server web lokal kita. Oke, di part 2 kita akan membahas konfigurasi yang di dalam INV tadi dan kita akan mulai implementasi pemisahan antara CSS dan HTML di dalam project PHP menggunakan framework Laravel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau ada komentar dan kritik sarannya bisa melalui komentar. Lalu untuk teman-teman yang merasa ini bermanfaat bisa share dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.